Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Angela Lispiani. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Nah, pertanyaannya mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk? Nah, tentu saja kita akan bertanya kepada muridnya, misalkan, Adik sini yuk, masuk yuk sama ibu yuk. Terus tanya, Adik sukanya apa? Suka makan roti ya? Enggak Bu Guru, aku mah sukanya makan coklat. Nah, pokoknya ajak berdialog supaya dia itu nyaman dan mau masuk gitu bersama kita ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, hampir sama ya, kita bujuk dulu. Ya, contohnya seperti ini. Adik kenapa menangis? Adik mau mainan Bu Guru, tapi kata mama nggak boleh dibawa ke sini gitu. Nah, kita konfirmasikan kepada orang tuanya, Bu, nggak apa-apa kok kalau bawa mainan ke sini misalkan ya. Daripada anaknya nangis terus gak mau belajar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Ya, tentu saja kita harus mengasih paham ya. Pasti ada alasannya kenapa murid yang satu mengganggu murid yang lain. Nah, kita beritahu kenapa, apa alasannya gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, yang harus dilakukan ialah memastikan anak nyaman, memperhatikan perkembangan anak, menumbuhkan minat anak terhadap pelajaran, belajar, bermain, dan sebagainya ya. Nah, yang selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tentunya pasti berdoa, bermain, membaca, terus menghitung biasanya, dan ya masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Wah, ini sudah dijelaskan tadi ya, pendekatan dulu. Adik namanya siapa? Oh, misalkan Zia Bu Guru. Nah, Zia sukanya makan apa? Makan nasi goreng Bu Guru. Nasi gorengnya pakai telur Bu Guru. Nah, gitu kan, pendekatan melalui pendekatan kepada anak. Yang selanjutnya, tentang temanya, tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target suasana dari kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, yang pertama yang harus dicapai oleh Bimba itu, yang pertama, suasana di kelas harus nyaman. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan pengembangan minat. Nah, yang ketiganya, setiap murid dipastikan melakukan sesuai tahapan. Yang keempat, lama kegiatan minat belajar lebih meningkat. Jadi si anak tuh ada peningkatan gitu dari hari ke hari tuh ya. Biasanya yang tadinya mau mainnya 30 menit, terus belajarnya cuma 10 menit. Nah, sekarang jadi ada peningkatan. Jadi misalkan belajar 20 menit untuk bermain 20 menit. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara motivator menyampaikan target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Caranya sama ya, hampir sama, membuat suasana kelas aman dan tenang dan nyaman, terus membuat anak muridnya tuh bahagia gitu deket sama kita tuh. Nah, yang ketiga tuh, keinginan untuk kembali tuh ada gitu, jadi punya semangat gitu si anak teh buat kembali lagi ke sini teh gitu. Nah, yang selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator? Nah, pasti yang pertama,
pastikan anak terhindar dari ancaman bahaya. Contohnya seperti kabel listrik yang berserakan gitu ya. Nah itu kan nggak boleh ya, nanti kan anaknya aktif gitu. Nah nanti kan harus terhindar gitu dari yang kayak gitu. Nah yang kedua, menyediakan suasana di kelas itu nyaman. Tetap kembali lagi ke nyaman ya, harus nyaman dulu baru nanti mau anaknya ya. Kalau nggak nyaman kan anaknya tuh nggak mau sama guru ini, mah nggak nyaman gitu kan ya. Nah yang ketiga, menjadikan kegiatan belajar itu menyenangkan. Nah gimana sih? Nah kita misalkan, ayo deh kita main baca-bacaan dulu. Ada tahu nggak ini namanya apa? BOLA, bola. Oh bola. Ada tahu nggak bola itu kayak gimana bentuknya? Bulat Bu Guru. Nah seperti itu ya. Jadi minat belajar anak tuh jadi rame juga ya sama guru ini. Nah gitu, harus ada pengembangan minat untuk apapun itu gitu. Nah yang selanjutnya, jawaban pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas dengan aman? Nah tadi ya, kabel itu tidak boleh di mana saja dan sudah dipastikan harus aman gitu ya, jauh dari jangkauan anak-anak gitu. Nah yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Pastinya kan berdialog ya, diajak main, terus diajak apa kesukaannya di mana, terus ya pokoknya seperti tadi lah ya. Jadi intinya diajak berdialog aja gitu supaya dia nyaman dengan kita. Nah gitu. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah pertama pasti harus tersenyum saat ketemu, nah gitu, Ade, nah kayak gitu ya. Nah yang kedua, menyapa, hey Ade Zia, gitu. Nah yang ketiga itu berwajah ceria, ya seperti ini, seperti itu. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah sama ya, hampir sama kayak yang tadi, menyapa dengan penuh gembira, terus menanyakan kesukaannya seperti tadi ya, dan memberikan reward. Wah hari ini Ade belajarnya hebat, bacanya banyak banget. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat? Dengan cara mengajaknya bermain ya teman-teman tentunya. Misalkan, Ade mau nggak kita bermain hitung dulu? Ade suka nggak berhitung? Nggak suka Bu Guru, berhitung mah pusing. Nggak pusing. Coba Ade tuh punya 3 permen ya, 3 permen disimpan di hati, terus ditambah 2. Nah setelah 3 jadi berapa Ade? 4, 5 Bu Guru. Nah jadi kan si anak itu jadi ada dialog timbal balik ya, dan jadi tidak jadi merespon gitu ya pokoknya mah gitu. Terus yang terakhir, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah kita lihat dari minat anak tersebut. Nah minatnya tuh, senangnya tuh yang mana? Nah dari sini, oh iya bener ya, dari sini dia tuh berkembang, udah bisa baca, misalkan baca terus sampai dibaca juga udah rajin banget gitu ya. Nah lanjut kitanya yang harus, adik gimana kalau jangan baca terus, kita coba menghitung yuk gitu. Nah mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.